Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kawanwidi, NIM 1914200125, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang stres dan adaptasi. 1. Definisi stres. Stres adalah satu kondisi ketika individu berespon terhadap perubahan dalam status keseimbangan normal. 2. Sumber stres. Sumber stres terdapat banyak sumber stres yang secara luas dapat diklasifikasikan sebagai A. Stres internal. Stres internal berasal dari dalam diri seseorang, sebagai contoh demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah, kanker, atau perasaan depresi. B. Stres eksternal berasal dari luar individu, sebagai contoh perpindahan ke kota lain, kematian anggota keluarga, atau tekanan dari teman sebaya. C. Stres perkembangan. Stres perkembangan terjadi pada waktu yang dapat diperkirakan sepanjang hidup individu. Pada setiap tahap perkembangan, tugas tertentu harus dicapai untuk mencegah atau mengurangi stres. D. Stres situasional tidak dapat diperkirakan dan dapat terjadi kapanpun seumur hidup. 3. Macam-macam stres. 1. Stres fisik. Stres fisik adalah stres yang disebabkan karena keadaan fisik, seperti karena temperatur yang tinggi atau yang sangat rendah. 2. Stres kimiawi. Stres ini disebabkan karena zat-zat kimiawi seperti obat-obatan, zat beracun, asam, basa, faktor hormon, dan prinsipnya karena pengaruh zat kimia. 3. Stres mikrobiologi. Stres ini disebabkan karena kuman seperti adanya virus, bakteri, atau parasit. Yang keempat, stres fisiologi. Stres yang disebabkan karena gangguan fungsi organ tubuh, di antara gangguan dari struktur tubuh, fungsi jaringan, organ, dan lain-lain. Yang berikut tahapan stres. A. Stres tahap pertama atau paling ringan, yaitu stres yang disertai perasaan nafsu bekerja yang besar dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki, dan penglihatan menjadi tajam. B. Stres tahap kedua, yaitu stres yang disertai keluhan seperti bangun pagi tidak segar dan letih, lekas capek pada saat menjelang sore, lekas lelah sesudah makan, tidak dapat rileks, lambung atau perut tidak nyaman. 3. Stres tahap ketiga, yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti kadang-kadang diare, otot semakin tegang, emosional, insomnia, mudah terjaga, dan sulit tidur kembali. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.